Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini menyempatkan diri menonton channel siaran Agung Pos YouTuber, pagi hari ini Jumat penuh berkah. Kami sengaja hari ini membedah berita yang dikeluarkan oleh pemimpin redaksi Radar Bahtera, yaitu Pak Gusti Ali, dengan judul pelayanan puskes di Ogan Ilir dinilai belum optimal, Kadinkes diganti. Pak Gusti, selamat pagi. Ya, siapa ya? Alhamdulillah. Ya, semakin tua Semakin bersemangat. Itu yang hebatnya Pak Gusti, sama dengan saya. Tua-tua, boleh tua usia, tapi semangat tetap membara. Amin, amin. Oke. Selain itu kami juga mengundang pemerhati kesehatan di Ogan Ilir, yaitu yang juga beliau praktisi jurnalis, yaitu Pak Sarono P. Sasmito. Selamat pagi Pak. Pokoknya lebih cerah, kalau yang muda-muda seperti itu Pak Gusti ya tetap cerah terus. Saudara pemirsa, sekarang kita tanya Pak Gusti, di sisi apa ketertarikan beliau sehingga mengeluarkan berita yang betul pelayanan puskes di Ogan Ilir dinilai belum maksimal sehingga Kadinkes ikut diganti. Pak Gusti, silakan. Baik. Apa ketertarikan ini? Terima kasih Pak Haji, Pak Puyang kalau manggil beliau ini. Kalau bisa angkat turun Pak. Nah, jadi begini, masalah kesehatan itu sangat penting. Ya. Kenapa? Artinya kehidupan jika tanpa kesehatan. Ya. Nah, di Ogan Ilir itu kalau kita perhatikan akhir-akhir ini memang pelayanan kesehatan itu sangat menurun. Ya. Akhir-akhir ini apa selama ini? Akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini. Mungkin 3 tahun terakhir lah. Ya, ya, ya. Kadang-kadang puskesmas atau pustu itu kosong, Ya. dihuni oleh hewan. Artinya Pak Gusti sebagai pemimpin redaksi juga wartawan memperhatikan masalah ini. Sangat memperhatikan. Ya, ya. Gitu. Apalagi dengan adanya statement dari Bupati Panja Akbar, Ya. sangat baik sekali beliau memperhatikan kesehatan. Jadi program utama beliau adalah memperhatikan program kesehatan, bagaimana pelayanan kesehatan itu ditingkatkan. Seperti kemarin telah dibuktikan beliau mengganti Kadinkes. Ya, Pak Rumah Sakit. Pak Rumah Sakit semua Ya. beliau ganti, dan beliau berpesan bagaimana ke depan pelayanan kesehatan sangat diutamakan. Ya, ya. Fasilitas sebetulnya sudah memenuhi. Ya, ya. Seperti puskesmas, pustu itu karya Pak Mawadi Yahya kan. Ya, ya. Artinya tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Iya, iya, iya. Hanya SDM-nya yang kelihatan sekarang diperhatikan sangat menurun. Mereka apalagi mungkin dengan pengaruh COVID ini mereka sedikit down gitu. Berbicara SDM, SDM itu kan banyak ya. Banyak. Apa termasuk juga pemalas misalnya? Ya itu. Termasuk juga ilmu pengetahuan. Sekarang seperti SDM yang mana seperti ini? satu pengabdian yang mereka kelihatan turun. Kalau disiplin ilmu mungkin sudah. Ya. Dan mungkin beliau akan dikatakan dokter, perawat atau kan kalau tidak melalui hasil testing. Ya. Tapi ya moral kelihatan sekarang. Ya, ya. Moral para dokter, mohon maaf ini, Ya. oknum ini bukan Ya. para dokter. Oknum, ya, ya. Oknum. Setuju saya. Dokter, para medis gitu. Ya moralnya yang kelihatan. Jadi juga mungkin faktor menentukan ya tadi pimpinan teratas dalam hal ini Dinas Kesehatan, nah itu sangat berperan sekali Ya, untuk ya. bagaimana memperhatikan kondisi keadaan seperti ini sekarang Ya, ya. gitu, agar para pelaksana medis ini, para dokter, para perawat, para medis ini betul-betul kembali kepada fitrah dia sebagai pelayan kesehatan. Kesehatan. Itu yang paling penting. Dan kita menyambut baik itu langkah-langkah Pak Bupati sekarang. Ya. Beliau akan menginventarisir semua dokter. Ya. Ketika di satu lokasi umpamanya dokter itu berdomisili di situ, maka dia akan ditempatkan di situ gitu. Jadi dengan demikian para puskesmas itu nanti tidak akan kosong oleh dokter gitu. Artinya setiap saat ya ada petugas. Ada petugas gitu.
Nah ini yang paling. Kemudian saya juga perlu mungkin mengingatkan kepada kepala dinas kan terkait rumah sakit mungkin ini kepala rumah sakit ya. Ya. Saya kadang-kadang pernah datang ke rumah sakit, itu fasilitas yang ada di rumah sakit itu jauh sekali menurun. Kamar kecil aja. Oh, kebersihan. Kamar Pemeliharaan. kamar Ya. kecil itu, waduh kan gitu. Nggak sampai hati kita melihatnya bobrok. Kemudian Padahal orang kesehatan itu harus bersih. harus bersih. Ya. Kemudian fasilitas ruangan pelayanan dan sebagainya itu mohon ditata kembali lah gitu. Kita harus berkaca dengan pelayanan kesehatan seperti di Arroyan, mohon maaf itu kan. Kenapa kayak ada sebuah talenta bagi pasien untuk datang ke rumah sakit tersebut, sehingga bagaimana menciptakan demikian juga rumah sakit organ ini. Ya. Oke Pak, sementara itu kita ini Pak Gusti, terima kasih. Penjelasan nanti kita sambung lagi, kita kembali ke pemerhati kesehatan Pak Sarono. Pak Sarono, apa yang Bapak tangkap dengan penjelasan Pak Gusti untuk dinas kesehatan? Pak juga mungkin ada saran-saran ke depan gimana? Ya, yang pertama Pak Haji, kami mengapresiasi berita yang diturunkan Pak Gusti di Radar Bahtera itu kan. Artinya kembali lagi bahwa ini adalah menyoroti kepentingan publik berkaitan dengan hal yang sangat vital Pak Gusti tentang kesehatan. Dan sebenarnya di era pemekaran OI, saya sebagai jurnalis termasuk yang sangat memperhatikan itu. Di era Pak Izwar juga kita sering diajak keliling ke puskesmas, termasuk memantau tentang kondisi buruk, gizi buruk dan treatment yang dilakukan. Artinya pemberitaan Pak Gusti itu sebenarnya satu sisi merupakan otokritik atas realita yang ada. Artinya kalau bicara puskesmas itu adalah ujung tombak pelayanan bagi kesehatan masyarakat. Dan apa yang dicatat oleh Pak Gusti, kita juga mengharapkan ini menjadi cambuk setelah ada penggantian kepala dinas kesehatan untuk mengevaluasi puskesmas berkaitan dengan infrastruktur. Di era-era yang lalu juga sudah selalu dilakukan perbaikan, dilakukan pembangunan, dan mungkin sedikit banyak juga perlengkapan makin ada ya. Tetapi berkaitan dengan kedisiplinan dalam bekerja, ini barangkali yang perlu kita evaluasi. Artinya SDM yang bekerja di satu tempat di puskes atau di pustu, artinya harus maksimal. Ya, satu itu Pak Haji, yang saya sering juga mungkin jurnalis lain juga melihat bahwa start jam kerja banyak diantaranya mungkin lewat jam 9 baru aktivitas, padahal masyarakat juga berharap bisa lebih pagi atau itu. Kemudian di puskesmas ada unit rawat inap. Nah itu banyak yang belum optimal, padahal masyarakat juga berharap ketika mereka belum memperoleh rujukan untuk ke rumah sakit yang lain yang lebih di atasnya, baik di kabupaten maupun di provinsi, mereka berharap bisa dilakukan terapi di tingkat puskesmas dulu untuk penyakit-penyakit yang memang pada kondisi elementer dan penyembuhannya di tingkat puskesmas. Itu barangkali Pak Haji kita. Artinya pemerintah sudah memikirkan masalah kesehatan ini vital bagi kehidupan. Makanya itu pemerintah katakanlah terdahulu semenjak pemekaran mungkin membangun puskes-puskes di setiap kecamatan, ada pustu di desa, bahkan menerapkan berbagai aturan, harus ada UGD segala macam gitu. Ya Pak Sarono ini sebenarnya, maaf tadi saya katakan pemerhati kesehatan, beliau pemerhati media karena beliau praktisi jurnalis. Pak Sarono, saya kira memang apa yang disampaikan oleh Pak Sarono itu tepat sekali. Tapi mungkin kalau dilihat dari segi SDM dan disiplin kerja atas pemberitaan dari Radar Bahtera, bagaimana Pak? Ya, itu artinya hal-hal yang dievaluasi oleh pemberitaan Pak Gusti. Artinya SDM dengan disiplin itu sebenarnya satu kesatuan yang harusnya bisa diterapkan dengan baik, karena kompetensi tanpa disiplin juga bisa nihil artinya dalam hal pelayanan. Dan kemudian dalam pelayanan kesehatan tentu ada standar prosedur yang harus dipenuhi. Itu barangkali nanti SDM yang memang berkompeten dan ditempatkan di situ harus memang punya komitmen untuk berdisiplin tuh Pak Haji. Misalnya kalau berkaitan dengan disiplin waktu, misalnya pelayanan itu harusnya sudah buka jam 9, tapi kalau kemudian molor kan ada semacam pesimistis dari para calon pasien ketika membutuhkan pelayanan segera. Apalagi statement Pak Bupati juga mengharapkan
berkaitan dengan pelayanan kesehatan, beliau berharap jangan bertele-tele, Ya. artinya jangan berlama-lama interview ini itu, tetapi lebih banyak ke tindakan apa yang sesegera mungkin bisa dilakukan, Pak. Ya, artinya Pak Sarono sebagai pemerhati media, berita-berita yang diliput oleh para jurnalis di Ogan Ilir, artinya para jurnalis juga harus ikut membantu sosial kontrol ini di lapangan, supaya kalau kita membantu, artinya kita membantu pemerintah daerah, dan ini memang sudah salah satu tugas jurnalis. Iya, benar Pak. Bagaimana saran Pak? Ya, apalagi di era ini kan kalau gizi buruk barangkali juga itu sudah problem lama yang perlu kita eradikasi istilahnya kan. Nah, tapi di tingkat akhir ini kita juga masih menemukan tentang stunting, Pak. Nah, stunting itu artinya para wartawan juga punya porsi untuk memberitakan itu, sehingga hal-hal berkaitan dengan gizi buruk, dengan segala macam yang itu berkaitan dengan kualitas SDM. Kalau di tingkat awal pertumbuhan dan perkembangan fisik dari SDM itu tidak memenuhi syarat, maka yang timbul adalah generasi hilangnya generasi berkualitas. Artinya para puskes, pustu yang ada di lapangan, termasuk di rumah sakit dimanapun pelayanan kesehatan, kalau sana ada berita kontrol dari wartawan jangan marah dong. Iya, seharusnya seperti itu. Iya. Itu kan seperti yang kita utarakan sebelumnya bahwa PES itu adalah pilar keempat, artinya mereka mengontrol legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Artinya mereka yang berada di tataran layanan publik itu harus siap kritik, kemudian juga mengevaluasi diri untuk merevisi perilaku, merevisi disiplin, sehingga mereka arahnya ke pelayanan yang lebih baik. Wartawan juga harus mempersiapkan SDM supaya terus berwawasan. Kembali ke Pak Gusti. Pak Gusti, mungkin ada saran, pendapat ke depan bagaimana pihak dinas kesehatan mengkondisikan personilnya supaya lebih aktif, dan juga mungkin kepada wartawan Anda secara khusus, secara umum mungkin ada pesan-pesan. Silakan Pak Gusti. Ya, pertama dari pemberitaan itu saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati melalui Pak Wakil Bupati. Jangan lagi ada pelayanan hari Senin daftar, Kamis harus berobat. Karena dokternya karena dokternya tidak ada. Memang selama ini pernah terjadi. Nah itu, hari Senin mendaftar, hari Kamis baru dapat pengobatan. Ini kan sebenarnya tidak manusiawi. Jadi ini mungkin para petugas medis ini harus, perkataan bupati atau melalui wakil bupati harus dijadikan catatan betul untuk memotivasi mereka bahwa itulah tugas mereka sebagai pelayan kesehatan. Itu yang paling penting. Ya kalau soal gaji, soal honor itu pemerintah kan sudah mentarget itu. Terhadap wartawan Anda gimana? Nah, secara umum wartawan secara umum. Kalau secara umum pada wartawan, pada prinsipnya wartawan itu sangat peka. Harus peka ini, dan harus peka. Sudah peka sebetulnya. Nah, tinggal lagi bagaimana menulis beritanya yang menjadi otokritik, bisa membangun, bisa menyadarkan para medis tadi, sehingga mereka merasa terbangun mental mereka bahwa waduh inilah peran saya sebagai medis untuk menolong para pasien yang memerlukan tenaga dan pikiran. Artinya satu berita yang diturunkan wartawan juga harus bisa itu mengedukasi pembacanya. Saya kira begitu Pak. Masih ada lagi Pak? Saya rasa saya ulangi bahwa kita harus sepakat bahwa kesehatan itu adalah hal yang utama. Banyak duit, nak berobat, pelayan kesehatannya tidak mumpuni, kan? Akhirnya duit habis, kesehatan juga tidak dinikmati. Oleh sebab itu, karena kesehatan ini adalah bagian dari kehidupan, dan orang-orang yang para medis itu adalah bagian daripada tugas yang telah dikodratkan Tuhan untuk melayani para orang-orang yang ada penyakit. Jadi marilah kita, sebetulnya ini amanah. Jadi para medis itu juga amanat dari Tuhan untuk melayani masyarakat yang memerlukan bantuan. Dengan perantara para medis, insya Allah kesehatan ini akan dikembalikan oleh Allah. Terima kasih banyak. Saudara pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan pemimpin redaksi Radar Bahtera dan pengamat media Pak Sarono P. Sasmito
Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurang kami mohon maaf pada Allah, dengan ampun kami sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?